Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agistiana Nurlistianawati dari kelas 12 MIPA 5. Di sini saya akan membahas materi mengenai kaidah pencacahan. Tiga pokok pembahasan yang akan saya bahas yaitu yang pertama aturan penjumlahan dan perkalian, yang kedua permutasi, dan yang terakhir yaitu kombinasi. Pokok di sini saya akan membahas mengenai kaidah pencacahan. Aturan untuk menentukan banyaknya kemungkinan kejadian yang mungkin terjadi. Contoh, Andi memakai 2 celana panjang dan pendek dan 3 baju berwarna hitam, putih, dan merah. Banyaknya cara Andi memakai baju dan celananya adalah celana terdapat panjang, pendek, baju hitam, putih, dan merah. Nah, jika Andi memakai celana panjang, kemungkinan yang pertama adalah celana panjang, baju hitam, kemungkinan kedua panjang putih, panjang merah. Dan jika Andi memakai celana pendek, kemungkinan yang pertama yaitu pendek hitam, pendek putih, dan pendek merah. Jadi, banyaknya cara Andi memakai celana dan baju adalah 6 cara. Yaitu aturan penjumlahan. Suatu kejadian dapat terjadi dalam N cara yang berbeda atau saling asing, di mana dalam cara pertama terdapat K1, dalam cara kedua terdapat K2, seterusnya sampai cara ke N dengan Kn. Dengan kemungkinan dan hasil berbeda, maka kejadian tersebut terjadi dalam K1 tambah K2 tambah sampai dengan Kn. Nah, yang ini biasanya digunakan untuk kejadian yang tidak sekaligus atau berupa pilihan. Contohnya, Ford, seorang pekerja kantoran, memiliki 2 jenis transportasi untuk pergi ke kantor. Yang pertama mobil, ada sedan, minibus, angkutan umum. Yang kedua sepeda motor, terdapat Yamaha dan Honda. Banyak cara Ford pergi ke kantor yaitu karena 2 jenis transportasi ini saling asing atau berlainan, banyak cara Ford pergi ke kantor sama halnya dengan mobil ditambah motor. Mobilnya ada 3, kemudian motornya ada 2, jadi 3 ditambah 2 sama dengan 5. Nah, banyaknya cara Ford pergi ke kantor adalah 5 cara. Yaitu aturan perkalian. Jika suatu kejadian dapat terjadi dalam N tahap yang saling berurutan, di mana tahap 1 dalam K1 cara, tahap 2 dalam K2 cara, sampai dengan Kn. Maka kejadian tersebut terjadi dalam K1 dikali K2 kali sampai dengan Kn. Yang ini biasanya digunakan untuk beberapa kejadian yang sekaligus terjadi. Contohnya, Pete memiliki 2 celana dan 2 baju. Berapa banyak cara Pete memasangkan baju dan celana yang dimilikinya? Oke, ilustrasinya celana dilambangkan C1 dan C2, lalu baju dilambangkan dengan B1 dan B2. Nah, hasil akhirnya yaitu C1, B1, C1, B2, C2, B1, C2, B2. Jadi banyak cara memasangkan baju dan celana adalah 4 cara. Nah, kalau pakai diagram pohon itu agak ribet, apalagi jika angka besar itu akan rumit. Nah, maka dari itu kita bisa langsung menggunakan aturan perkalian, yaitu 2 kali 2 sama dengan 4. Dapat contoh soal. Yang pertama, Nol memiliki 4 mobil, 3 sepeda motor, dan 2 sepeda. Berapa banyak cara Nol pergi ke kantor dengan kendaraan yang dimilikinya? Teman-teman, perhatikan kejadian ini. Mungkin enggak kalau Nol menggunakan kendaraan yang dimilikinya secara sekaligus. Kayak dia langsung pakai 4 mobil, terus 3 sepeda motor, lalu 2 sepeda. Kan enggak mungkin ya. Jadi ini berupa pilihan. Maka kita jumlahkan saja. 4 tambah 3 tambah 2 sama dengan 9 cara. Nah, untuk soal yang kedua, sama seperti soal yang pertama. Bos memiliki 5 kemeja, 6 celana, dan 3 sepatu. Berapa banyak cara bos memasangkan pakaian yang dimilikinya? Ini kita menggunakan aturan perkalian ya, karena kemeja, celana, dan sepatu dipasangkan secara bersamaan. Jadi, 5 dikali 6 dikali 3 sama dengan 90 cara.
Yaitu permutasi. Cara menyusun suatu percobaan atau kejadian dengan memperhatikan urutan. Banyak R unsur dari N unsur yang tersedia dapat dituliskan dengan 3 notasi permutasi tersebut. Teman-teman bisa pilih dari salah satu notasi permutasi tersebut. Nah, contohnya, dalam suatu organisasi akan dipilih seorang ketua, sekretaris, dan bendahara dari 5 orang calon. Berapakah banyak susunan kepengurusan? Nah, masukkan ke dalam rumus N 5 dan R 3 dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Nah, 5 faktorial dibagi dengan 5 dikurangi 3 faktorial sama dengan 5 faktorial dibagi 2 faktorial. Nah, 5 faktorial ini kita dapat uraikan menjadi 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 faktorial dibagi dengan 2 faktorial. Nah, 2 faktorialnya bisa kita coret dengan hasil akhirnya yaitu 5 dikali 4 dikali 3 sama dengan 60 cara. Yaitu kombinasi. Cara menyusun suatu percobaan atau kejadian tanpa memperhatikan urutan. Banyak R unsur dari N unsur yang tersedia dapat dituliskan dengan 3 notasi kombinasi. Teman-teman juga bisa pilih salah satu dari ketiganya. Nah, yang ini beda dengan permutasi dikarenakan N faktorial dibagi dengan N R faktorial dalam kurung N dikurangi R faktorial. Contohnya, dalam sebuah acara dihadiri oleh 12 orang. Jika setiap orang saling berjabat tangan satu sama lain, berapa banyak jabat tangan yang terjadi? Masukkan ke dalam rumus 12 sebagai N dan 2 sebagai R. 2 itu dari orang yang jabatan tangan ya, satu sama lain. Nah, 12 faktorial dibagi dengan 2 faktorial dalam kurung 12 dikurangi 2 faktorial. 12 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 10 faktorial. Nah, 12 faktorial ini bisa kita uraikan jadi 12 dikali 11 dikali 10 faktorial. Nah, yang 2 faktorial juga kita uraikan menjadi 2 dikali 1 dikali 10 faktorial. 10 faktorial kita dapat coret dan 12 bisa dibagi dengan 2 dengan hasil 6 dikali 11 sama dengan 66 jabat tangan. Untuk contoh soalnya, yang pertama, Apo diminta menyusun jadwal wawancara untuk acaranya. Ada 10 acara yang akan didatanginya. Jika hari ini ia diminta menyusun 4 acara urut dengan jadwal tertentu, maka tentukan banyak cara Apo menyusun jadwal tersebut. Nah, kita di sini menggunakan rumus permutasi 10 sebagai N dan 4 sebagai R. 10 faktorial dibagi dengan 10 dikurangi 4 faktorial sama dengan 10 faktorial dibagi 6 faktorial. 10 faktorial ini kita uraikan jadi 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 faktorial dibagi dengan 6 faktorial. 6 faktorial bisa kita coret menjadi hasil akhirnya yaitu 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 sama dengan 5040 cara. Lalu untuk soal yang kedua, di dalam kotak ada 10 bola bertuliskan huruf A sampai J. Mail ingin mengambil 4 bola sekaligus secara acak. Tentukan banyaknya cara bola itu terambil. Karena di sini terdapat kata sekaligus, maka kita menggunakan notasi kombinasi 10 sebagai N dan 4 sebagai R. 10 faktorial dibagi dengan 4 faktorial dalam kurung 10 dikurangi 4 faktorial sama dengan 10 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 6 faktorial. 10 faktorial kita uraikan jadi 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 faktorial. Dan 4 faktorial kita uraikan jadi 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 dikali 6 faktorial. 6 faktorial kita dapat bagi, kita dapat coret. Lalu 10 kita dapat bagi dengan 2 dengan hasil 5 dan 9 kita bisa bagi dengan 3 hasilnya 3 dan 8 bagi dengan 4 hasilnya 2. Lalu hasil akhirnya adalah 5 dikali 3 dikali 2 dikali 7 sama dengan 210 cara. Itu dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.